kalian memperhatikan label pada pakaian yang kalian kenakan atau pada kemasan makanan ringan favorit kalian? Seringkali kita menemukan bahwa produk-produk tersebut berasal dari negara lain. Inilah yang disebut dengan impor. Di sisi lain, produk-produk dalam negeri juga banyak diekspor ke berbagai negara. Dalam era globalisasi saat ini, perdagangan internasional menjadi semakin penting. Impor dan ekspor merupakan dua aktivitas yang saling berkaitan dan berperan krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pada kesempatan ini, kita akan membahas secara komprehensif mengenai konsep, proses, serta tantangan yang dihadapi dalam kegiatan impor dan ekspor. Kegiatan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, sedangkan kegiatan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya. Daerah pabean adalah seluruh wilayah nasional dari suatu negara di mana dipungut biaya masuk dan biaya keluar untuk semua barang yang melewati batas-batas wilayah, kecuali bagian tertentu yang tegas didasarkan undang-undang dinyatakan sebagai wilayah di luar wilayah pabean. Selanjutnya ada impor. Impor adalah kegiatan membawa barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Kegiatan impor melibatkan pembelian barang atau jasa dari luar negeri dan biasanya memerlukan pengawasan dari pihak bea cukai. Impor berfungsi untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi secara lokal atau memperoleh barang dengan kualitas atau harga yang lebih baik. Impor juga memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian, termasuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran dan meningkatkan potensi ekonomi dengan akses terhadap barang dan teknologi yang diperlukan. Apa itu ekspor? Ekspor adalah kegiatan mengirimkan barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Kegiatan ekspor dilakukan oleh individu atau badan hukum yang disebut dengan eksportir. Ekspor biasanya terjadi ketika produksi barang dalam negeri melebihi kebutuhan lokal, sehingga kelebihan tersebut dapat dijual ke pasar internasional. Melalui ekspor, negara dapat memperoleh devisa yang merupakan pemasukan dalam bentuk valuta asing dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Ekspor juga memiliki beberapa tujuan, seperti mengatur harga produk di pasar internasional, meningkatkan devisa negara, dan menciptakan lapangan kerja. Sederhananya, impor itu membeli dari luar, sedangkan ekspor itu menjual keluar. Mengapa impor dan ekspor itu penting? Impor dan ekspor sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Kegiatan ini memungkinkan kita mendapatkan barang yang tidak tersedia di dalam negeri, memperluas pasar produk dalam negeri, dan meningkatkan devisa negara. Devisa negara untuk impor dan ekspor itu merujuk pada nilai kekayaan dalam bentuk mata uang asing yang dimiliki oleh suatu negara yang digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Lalu, apa saja sih alasan mengapa impor dan ekspor itu penting? Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan domestik. Impor memungkinkan suatu negara untuk memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi secara lokal, atau untuk mendapatkan barang dengan harga dan kualitas yang lebih baik. Hal ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan pendapatan negara. Ekspor adalah sumber utama devisa negara. Semakin banyak barang yang diekspor, semakin besar pula pemasukan devisa yang diperoleh. Devisa ini dapat digunakan untuk membiayai impor dan pembangunan ekonomi. Lalu yang ketiga ada menciptakan lapangan kerja. Kegiatan impor dan ekspor menciptakan banyak lapangan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, di berbagai sektor seperti produksi, transportasi, dan logistik.
Peningkatan volume perdagangan internasional mendorong pertumbuhan lapangan kerja. Yang keempat, mendorong diversifikasi ekonomi. Impor memungkinkan suatu negara untuk mendiversifikasi sektor ekonominya dengan menghadirkan berbagai barang dan jasa dari luar negeri. Hal ini membuat ekonomi lebih tangguh terhadap fluktuasi pasar dan perubahan kebijakan. Yang kelima adalah meningkatkan daya saing global. Ekspor mendukung perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi agar dapat bersaing di pasar internasional. Hal ini meningkatkan reputasi produk nasional dan daya saing global. Itu dia alasan mengapa impor dan ekspor sangat penting. Prosedur impor yang pertama itu ada pengumpulan dokumen. Dalam tahap ini, biasanya terdapat pengumpulan dokumen-dokumen penting yang bersangkutan dengan kegiatan ekspor yang akan dijalankan. Prosedur yang kedua yaitu pembayaran bea masuk dan pajak impor. Para importir harus melakukan pembayaran bea masuk dan pajak impor sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya yaitu pemberitahuan impor barang atau PIB. Setelah melakukan pembayaran, importir perlu memberitahukan ke pabean mengenai impor barang yang sedang dilakukan agar nantinya barang impor dapat keluar dari kawasan pabean atau pada tempat lain yang diperlukan sama dengan TPS atau tempat penimbunan sementara. Prosedur selanjutnya yaitu penempatan jalur impor. Berdasarkan sistem komputer pelayanan, Bea Cukai melakukan penempatan jalur pengeluaran barang menjadi 4 jalur. Yang pertama itu ada jalur merah. Jalur merah adalah pengawasan dan pelayanan pengeluaran barang impor disertai dengan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang sebelum penerbitan surat persetujuan pengeluaran barang atau SPPB. Selanjutnya itu jalur kuning. Jalur kuning adalah pengawasan dan pelayanan pengeluaran barang impor yang tidak disertai pemeriksaan fisik tetapi hanya dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB. Selanjutnya, jalur hijau. Jalur hijau adalah pengawasan dan pelayanan pengeluaran barang impor yang hanya dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan SPPB dan tidak disertai dengan pemeriksaan fisik. Selanjutnya ada jalur mitra utama. Jalur mitra adalah pengawasan dan pelayanan pengeluaran barang impor dengan penerbitan SPPB secara langsung tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan dokumen. Prosedur selanjutnya yaitu Surat Persetujuan Pengeluaran Barang atau SPPB. SPPB adalah sebuah surat izin resmi yang disetujui oleh Bea Cukai mengenai proses impor yang sedang berjalan. Dengan surat ini, barang impor yang telah disetujui dapat masuk ke wilayah pabean. Dan prosedur yang terakhir yaitu pengangkutan barang impor. Barang yang sudah mendapatkan surat persetujuan pengeluaran barang SPPB dapat diangkut oleh pihak yang bersangkutan dengan menggunakan transportasi darat seperti truk, bus, atau mobil. Selanjutnya ada prosedur ekspor. Yang pertama ada eksportir dan importir melakukan perjanjian jual beli. Proses ekspor dimulai dengan adanya kesepakatan antara eksportir dan importir. Perjanjian ini mencakup jenis barang, jumlah, harga, dan syarat-syarat lainnya. Yang kedua ada importir mengajukan permohonan letter of credit atau LC ke bank. Setelah perjanjian tercapai, importir akan mengajukan permohonan letter of credit kepada bank di negara tujuan. Letter of credit adalah suatu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank atas permintaan importir kepada eksportir. Yang ketiga, bank meneruskan permohonan letter of credit ke bank di Indonesia. Bank di negara tujuan akan meneruskan permohonan letter of credit tersebut ke bank di Indonesia yang bekerjasama dengan eksportir. Yang keempat, Bank di Indonesia memberitahukan letter of credit kepada eksportir. Setelah menerima informasi letter of credit, Bank di Indonesia akan memberitahukannya kepada eksportir. Selanjutnya, yang kelima, eksportir mempersiapkan barang. Setelah menerima konfirmasi letter of credit, eksportir akan mempersiapkan barang sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Selanjutnya, yang keenam, eksportir memesan kapal atau pesawat. Setelah barang siap, eksportir akan memesan kapal atau pesawat untuk mengangkut barang ke negara tujuan.
Yang ketujuh, eksportir mendaftarkan pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Eksportir wajib mendaftarkan PEB ke Bea Cukai untuk mendapatkan izin ekspor. Yang kedelapan, barang dimuat ke kapal atau pesawat. Setelah mendapatkan izin ekspor, barang akan dimuat ke kapal atau pesawat yang telah disiapkan. Yang kesembilan, eksportir mengirimkan dokumen ke bank. Setelah barang dikirim, eksportir akan mengirimkan dokumen-dokumen pengirim, misalnya seperti bill of lading, invoice, packing list, ke bank sesuai dengan persyaratan letter of credit. Yang ke-10, bank melakukan verifikasi dokumen. Bank akan melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang diterima untuk memastikan kesesuaiannya dengan letter of credit. Yang ke-11, importir menyampaikan dokumen. Setelah bank memverifikasi dokumen, importir akan menyampaikan dokumen-dokumen tersebut kepada pihak terkait di negara tujuan untuk proses selanjutnya. Dan prosedur yang terakhir yaitu barang tiba di pelabuhan tujuan dan dapat diambil oleh importir. Barang yang dikirim oleh eksportir akan tiba di pelabuhan tujuan dan dapat diambil oleh importir setelah menyelesaikan proses bea cukai di negara tujuan. Dokumen-dokumen penting. Dalam proses impor dan ekspor, terdapat beberapa dokumen penting yang harus dilengkapi. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai bukti transaksi dan memudahkan dalam proses bea cukai. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai paspor bagi barang dagangan, memberikan informasi detail yang dibutuhkan oleh pihak bea cukai. Ketidaklengkapan atau kesalahan dalam dokumen dapat menyebabkan penundaan pengiriman, bahkan penolakan barang. Oleh karena itu, kelengkapan dan akurasi dokumen merupakan kunci sukses dalam proses impor dan ekspor. Tantangan dan peluang. Meskipun menawarkan banyak peluang, bisnis impor dan ekspor juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti fluktuasi nilai tukar, perubahan kebijakan perdagangan, dan persaingan yang sangat ketat. Namun, dengan pemahaman yang baik dan strategi yang tepat, tantangan ini dapat diatasi. Dengan cara apa? Dengan cara pemanfaatan teknologi seperti big data dan artificial intelligence, serta dukungan pemerintah melalui kebijakan yang kondusif, akan semakin mempermudah pelaku bisnis untuk mengelola risiko, menemukan peluang baru, dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan demikian, bisnis impor dan ekspor dapat semakin kompetitif di era digital dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara. Kesimpulan, impor dan ekspor merupakan kegiatan jual beli barang atau jasa yang melintasi batas negara. Impor adalah kegiatan membawa barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri, sedangkan ekspor adalah kegiatan mengirimkan barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Kedua aktivitas ini menjadi pilar penting dalam perekonomian global, mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas pilihan konsumen. Dengan memahami proses, prosedur, serta tantangan dan peluang, kalian dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih baik dan meraih kesuksesan dalam dunia perdagangan internasional.